Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita pada hari ini bisa bertemu dalam kuliah perdana SPKI Konten, seminar penulisan karya ilmiah konten melalui kuliah daring. Waktu kita mungkin terbatas 45 sampai 1 jam. Sisa waktunya kita akan teruskan untuk melihat komentar-komentar Anda dalam WhatsApp group hingga pukul 15.30. Pada hari ini saya ingin memberikan pengantar tentang mata kuliah ini. Dan sebagaimana saya sudah sampaikan ke WhatsApp group bahwa PowerPoint-nya mungkin sudah Anda akses, sudah di-download dan sudah dibaca. Itulah materi kita pada hari ini sehingga sifatnya masih pengantar. Pertemuan dengan saya dan Ibu Leli juga mungkin hanya 4 kali pertemuan. Pengantar umum mengenai seminar penulisan karya ilmiah. Nanti sisa waktunya akan digunakan oleh Anda untuk presentasi video singkat tentang topik atau judul yang akan Anda tulis menjadi proposal penelitian. Dan tentu nanti saya dan Ibu Leli juga akan memberikan komentar terhadap presentasi video yang akan saudara lakukan. Karena itu dari sekarang sampai pertemuan keempat Anda harus sudah mempersiapkan diri, harus sudah punya judul penelitian. Saya mau mengkaji, mau meneliti tentang apa. Nah, tentang seluk-beluknya, tentang tata cara penulisannya, tentu selama pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, saya dan Ibu Lali insya Allah akan memberikan wawasan, berbagi pengetahuan tentang bagaimana penulisan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah itu sesungguhnya. Pilihlah judul, pilihlah topik yang familiar dengan wawasan Anda, dengan pengetahuan Anda. Jangan memilih judul, jangan ingin menulis proposal skripsi yang tidak familiar dengan wawasan Anda. Jadi manfaatkan hasil bacaan Anda tertarik dengan bacaan apa, tertarik dengan masalah apa, itu yang harus Anda pilih. Dan tentu pilihan Anda adalah bebas, silahkan sepanjang sumber-sumber bacaannya menunjang, itu adalah sangat penting bagi Anda supaya bisa menuliskan proposal penelitian. Oke, jadi mata kuliah kita ini adalah mengenai seminar penulisan karya ilmiah. Oke. Mengapa ini disebut seminar dan penulisan karya ilmiah ya? Terutama kata ilmiahnya itu sangat penting karena apa yang akan kita seminarkan, apa yang akan Anda tulis itu benar-benar merupakan karya ilmiah. Selain ada unsur logis dan rasional, tentu juga melalui satu metode tertentu sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Disiplin ilmu kita adalah sejarah, karena itu tentu metode yang sesuai dengan ilmu sejarah. Mengapa juga harus ditambah dengan konten? Karena kita akan mendiskusikan, menyeminarkan, menulis, mengkaji tentang konten sejarah, tentang materi sejarah, bukan yang lain. Bukan konten disiplin ilmu lain. Jadi karena itu Anda harus familiar dengan materi-materi
sejarah, tentu berdasarkan hasil bacaan. Dan silahkan nanti konten yang familiar dengan wawasan Anda itu Anda pilih dan Anda tulis dalam bentuk proposal dan nanti akan kita diskusikan supaya mendapat masukan dari para dosen. Bahkan diharapkan proposal yang telah Anda tulis dan diskusikan itu juga bisa terus ditindaklanjuti untuk menjadi proposal skripsi Anda. Jadi mata kuliah ini sebenarnya adalah merupakan satu pengenalan kepada Anda yang ingin menulis skripsi, concern untuk menulis skripsi dengan diberi wawasan pendahuluan, pengetahuan tentang tata cara dan seluk-beluk penulisan karya ilmiah agar karya ilmiah yang Anda kaji, karya ilmiah yang Anda tulis itu benar-benar bermutu, berkualitas sesuai dengan standar dalam dunia akademik. Oke, karena ini pengenalan, maka mari kita lihat apa itu karya ilmiah. Ya, silakan baca PPT saya. Jadi saya ingin mengutip pendapat salah seorang penulis. Dan ini juga penting bagi pembelajaran Anda. Kalau kita mengutip pendapat seseorang, maka jangan lupa kutipan kita itu harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Itulah tata cara penulisan karya ilmiah. Tidak boleh Anda menyatakan menurut Andi Suwirta dalam kurung tahun 2000 misalnya, tapi begitu orang mengecek di daftar pustaka, Andi Suwirtanya nggak ada. Nah itu dianggap Anda belum memahami tentang seluk-beluk penulisan karya ilmiah. Jadi saya ingin menekankan hal ini karena banyak sekali mahasiswa yang menulis skripsi, sesungguhnya tidak hanya mahasiswa, dosen pun yang sudah seharusnya tidak melakukan kesalahan, banyak berbuat yang silap, apakah lupa atau seperti apa. Tapi kalau dibaca oleh orang lain dan Anda menulisnya tidak betul, yang seharusnya menurut Eko M. Susilo 2015 misalnya, tapi begitu dicek di sumbernya, di daftar pustakanya tidak ada, itu dianggapnya penulis tersebut tidak memahami seluk-beluk penulisan karya ilmiah. Oke, saya ingin mengutip pendapat Eko M. Susilo. Ya. Jadi menurut Eko M. Susilo, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya. Nah, sifat keilmuan kita adalah disiplin ilmu sejarah, ya, dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, bacaan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, bidang ilmu sejarah misalnya, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu. Tiap disiplin ilmu punya metode yang berbeda. Disiplin ilmu sejarah punya metode yang khas, yang tertentu. Dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan benar. Nah, tadi. Jadi ada sistematikanya, ada tata cara penulisannya yang baik, yang benar. Seperti tadi salah satunya. Kalau kita mengutip sumber, menurut Andi Suwirta 2016 harus ada di daftar pustakanya dicantumkan. Tidak boleh tidak ada. Ya. Dengan memperhatikan, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Tentu seperti tadi saya katakan, karya ilmiah itu harus ditulis secara logis dan rasional, ya, mengikut kaedah tertentu sehingga keilmiahannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini Susilo 2015 halaman 1.21, ini berarti halaman 1. Ini mohon diperhatikan ya tata cara penulisan. Dan oleh saya dicantumkan di daftar pustaka atau di sumbernya, sumber rujukan. Cara menulisnya mesti nama belakangnya dulu dicantumkan ya. Jadi Susilo, Eko M. 2015. Nah, dia menulis sebuah artikel
Judulnya Pengertian Karya Ilmiah Menurut Para Pakar. Artikel dia ini dimuat dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan. Nah, ini tata cara penulisan harus tahu ya. Nama jurnal penelitian dan pengembangannya harus dicetak miring karena ini adalah nama jurnal. Judul buku, nama jurnal, nama surat kabar itu harus dicetak miring ya. Tidak boleh Anda sembarangan penulisnya dicetak miring atau artikel ilmiah dicetak miring. Nah, berarti Anda belum paham seluk-beluk tata cara penulisan dalam dunia akademik ya. Jadi jurnalnya dicetak miring, volumenya volume kelima, nomornya nomor 1, diterbitkan pada bulan Januari, halamannya 1 sampai 14. Itulah tata cara penulisan karya ilmiah. Ada caranya, bahkan ada etikanya. Apa etikanya? Menyebutkan sumbernya itu orang, dan kita mencantumkan nama orang itu satu etika, satu penghormatan. Penghormatan kita kepada orang lain. Jadi itu yang membedakan karya ilmiah kita, misalnya sebagai seorang sejarawan, dengan karya ilmiah yang ditulis oleh para sastrawan. Para seniman atau sastrawan misalnya yang nulis novel, yang nulis puisi, yang nulis drama, prosa, cerpen dan sebagainya, mereka agak kurang peduli dengan sumber, dengan rujukan. Jadi dia nulis berdasarkan imajinasi dia saja, ya. Apakah nyata atau tidak nyata, pokoknya maunya dia, ya. Tapi kalau sejarawan, karena masuk dalam kategori karya ilmiah, kalau dia berpendapat dan pendapat dia itu berdasarkan pada pendapat orang lain, dia harus secara etika, secara etis, harus jujur, mengakui, mengutip, mencantumkan bahwa dia ngomong seperti itu berdasarkan juga bacaan orang lain atau berdasarkan juga pendapat orang lain. Jadi kalau saya menyatakan bahwa karya ilmiah adalah bla 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 bla, itu bukan pendapat saya sendiri. Orang lain juga menyatakan hal yang sama dan saya cantumkan nama orang yang mendefinisikan tentang karya ilmiah tersebut dengan menyebutkannya seperti ini. Ya. Itu tentang karya ilmiah. Jadi karya ilmiah jelas juga masuk dalam kategori karya imajinatif, tapi imajinasi kita adalah berdasarkan fakta, berdasarkan sumber. Tidak mengabaikan fakta, tidak mengabaikan sumber. Sastrawan mungkin dia tidak peduli dengan fakta, yang penting dia berdasarkan imajinasi dia saja, semaunya dia saja. Kalau sejarawan menggunakan imajinasi juga dalam menuliskan fakta-fakta, tapi dia tetap mengakui bahwa dia bisa menulis seperti itu karena merujuk pada sumber. Jadi sumbernya harus disebut sebagai satu bentuk etika, pengakuan dan penghargaan kita kepada orang lain. Ya. Oke, itu tentang karya ilmiah. Ya. Sekarang kita lihat jenis-jenis karya ilmiah. Ya. Jenis karya ilmiah itu banyak. Ya. Kita bisa mengenalinya dan kita kutip pendapatnya Nana Saudi Sukmadinata. Ya. Jadi menurut Nana Saudi Sukmadinata, jenis karya ilmiah itu dapat digolongkan sebagai berikut. Makalah, yang nanti Anda akan membuat makalah, ya, proposal penelitian, itu masuk kategori karya ilmiah. Dalam menuliskan makalah tentu ada tata caranya, ada etika cara mengutip, tata cara menuliskan daftar pustaka, dan sebagainya. Ya. Skripsi untuk sarjana, nanti Anda kalau mau selesai dan dapat gelar sarjana, Anda harus menulis skripsi. Ya. Undergraduate thesis. Dalam bahasa Melayu, latihan ilmiah. Ya, latihan ilmiah. Jadi memang skripsi itu latihan. Karya pertama Anda sebagai seorang sarjana. Walaupun latihan, tapi harus betul cara menuliskannya. Tidak boleh
mentang-mentang latihan menulisnya serampangan ya. Kalau untuk S1, kalau untuk sarjana namanya skripsi, maka untuk S2, untuk magister namanya tesis. Master tesis atau tesis magister. Ya. Kalau untuk doktor, untuk PhD namanya disertasi. Ya, disertasi. Jadi kalau Anda selesai S1 nulis skripsi, mau lanjut ke S2, Anda harus nulis tesis juga. Tentu tingkatannya lebih tinggi daripada skripsi. Kalau lanjut S3, Anda ingin jadi dokter, Anda harus nulis disertasi. Itu karya ilmiah juga. Ya. Kemudian laporan penelitian tidak diterbitkan. Jadi banyak laporan penelitian karena pertimbangan tertentu tidak diterbitkan. Itu juga karya ilmiah. Ya. Dan boleh Anda rujuk. Kalau Anda merujuk laporan penelitian tidak diterbitkan, maka bagaimana tata cara menuliskannya itu harus paham juga ya. Kemudian artikel ilmiah untuk jurnal, untuk proceeding atau bab dalam buku itu juga karya ilmiah ya. Artikel ilmiah saya acap kali kalau memberi informasi melalui WhatsApp kepada Anda, saya selalu menyebutkan website saya yang di dalamnya itu banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah yang saya kelola. Itu bisa Anda buka, bisa Anda kunjungi dan lihat bagaimana tata cara penulisan karya ilmiah dalam artikel sebuah jurnal. Ya. Proceeding atau bab di dalam buku itu karya ilmiah. Dan ada juga buku-buku ilmiah, hasil kajian dan penelitian. Jadi hasil pemikiran atau hasil penelitian ada juga yang diterbitkan dalam bentuk buku. Ya. Tapi ada juga hasil penelitian yang tidak diterbitkan. Ya. Nah, apa yang tadi saya katakan itu, saya rujuk ini sumbernya, tata cara menuliskannya, mohon diperhatikan. Sukmadinata, Nana Saudi, dia nulis tahun 2010. Ini judul bukunya. Karena ini buku, judul buku, maka dicetak miring. Metode Penelitian Pendidikan. Diterbitkan di Kota Bandung, nama penerbitnya Remaja Rosda Karya. Saya mengutip Sukmadinata ini 2010 halaman 22. Ini Anda harus paham betul, orang melihatnya seperti sepele, tapi kalau Anda tidak paham, Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Misalnya, ya, acapkali ada yang menulis, Anda membuat satu pernyataan, bla 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 bla, dan Anda menuliskan Sukmadinata 2010. Tapi begitu dicek di daftar pustakanya, Sukmadinata Nana Saudi 2015. Tidak sesuai. Di teksnya 2010, di daftar pustakanya 2015. Nah, itu juga tidak boleh Anda mengatakan maaf, typo, bukan typo. Memang Anda nggak paham. Ya? Nggak paham aja tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Jadi hal-hal seperti ini, walaupun kelihatannya elementer, tapi sangat penting. Orang sering bilang yang elementer saja salah, apalagi yang substansial, ya, apalagi yang pokok. Katanya kalau kita ingin melihat kepribadian seseorang itu, kita main ke rumahnya, lihat yang elementernya, ya, masuk kamar mandinya rapi enggak, ya. Jadi kalau yang elementer saja Anda itu kotor, berarti atau berantakan, pribadi Anda secara keseluruhan sebenarnya berantakan juga. Jadi orang kelihatan karakternya juga dari cara nulis dia. Ya. Kalau nulisnya banyak tipe-tipe, kemudian serampangan, selebor, salah nulis tahun, yang lebih parah lagi salah nulis nama orang. Harusnya Ayi Budi Santosa, ini Ayo Budi Santoso. Marah nanti Pak Ayinya ya. Andi Swirta, menurut Andi Swirta, ditulisnya menurut Andi Swirto. Nah, itu marah nanti saya. Nama saya udah di bubur merah, bubur putih ya. Nggak boleh Anda selebor menuliskan nama orang. Ya. Jadi karya ilmiah itu memang ada etikanya, ada tata cara penulisannya. Tadi tidak hanya baik, tapi juga benar. Ya. Jadi menuliskannya tidak hanya baik, tapi juga harus benar. Oke, itu jenis-jenis karya ilmiah. Berikutnya, apa sebenarnya tujuan dan manfaat penulisan karya ilmiah? Ya, kembali saya ingin mengutip
pendapatnya Aris Kurniawan, ya. Aris Kurniawan. Menurut Aris Kurniawan 2019, tujuan penulisan karya ilmiah antara lain adalah sebagai berikut. Sebagai wahana untuk melatih ide tersurat. Jadi kalau kita punya gagasan, kalau belum dituliskan masih di awang-awang, masih di dalam pikiran kita, masih potensi, ya, belum aktual. Ya. Jadi ide itu harus tersurat, disuratkan, dituliskan, atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Kemudian menjadi wahana transformasi pengetahuan antara ilmuwan dan masyarakat, serta melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian dan penulisan. Jadi memang tujuan kita menulis karya ilmiah itu selain untuk melatih agar gagasan-gagasan yang kita miliki itu dapat dicurahkan secara sistematis, secara logis, juga bisa menjadi wahana diseminasi, wahana berbagi ilmu, sharing and caring tentang apa yang kita miliki kepada masyarakat, kepada publik, bahkan kepada sesama kolega. Sehingga ilmu kita itu menjadi berkembang karena proses diseminasi, proses sharing and caring, ya. Dan tentu juga melatih keterampilan kita yang lain, ya. Jadi nampaknya menulis itu sama seperti berbicara, perlu dilatih terus, ya. Kalau tidak tentu menjadi kesukaran juga. Ada orang yang mengatakan menulis itu seperti belajar renang, ya. Jadi kalau kita ingin mahir berenang dengan berbagai gaya, memang harus berlatih terus, ya. Kalau tidak, ya kita hanya menguasai satu gaya, gaya batu, ya. Gaya batu tilelep. Jadi begitu juga kan tidak hanya menulis, berbicara juga sama, dan keterampilan lain juga sama harus dilatih. Itu tentang tujuan penulisan karya ilmiah. Nah, ini Kurniawan Aris tadi 2019 dia menulis sebuah artikel karya ilmiah tujuan dan manfaat. Dia tidak dicantumkan dalam jurnal, tapi dia nulis artikel ini tersedia secara online di ini alamat webnya, kita harus tuliskan, ya. Ini alamat webnya. Tidak hanya cukup menuliskan alamat webnya, tapi kapan kita mengakses tulisan ini. Karena itu harus ditambah keterangan diakses di Bandung misalnya. Kapan? 9 Oktober 2020. Kalau Anda tinggal di Garut, diakses di Garut. Anda mungkin bisa menambahkan, oh Garut itu banyak, nama Garut itu tidak hanya di Jawa Barat. Anda boleh tuliskan diakses di Garut, Jawa Barat, Indonesia, 9 Oktober 2010. Ya. Ini etika dan kejujuran kita dalam menulis karya ilmiah, bahwa kita mengutip pendapatnya Aris Kurniawan 2019 itu, artikel dia dimuat di website dan kita mengaksesnya dari Bandung pada tanggal 9 Oktober 2020. Begitu ya. Kalau si penulis itu menulis karya ilmiah tidak diterbitkan di dalam jurnal, tidak diterbitkan dalam bagian bab sebuah buku, tapi di sebuah website. Anda harus jujur menyantumkan alamat websitenya dan kapan Anda merujuknya, ya. Sekarang manfaat karya ilmiah. Manfaat karya ilmiah dijelaskan sebagai berikut: melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Ada satu adagium, kita bisa menulis karena kita banyak membaca. Mengapa Anda kalau ingin menulis sering, aduh mau nulis apa ya? Karena Anda dalam wawasan Anda, dalam pikiran Anda tidak banyak hasil bacaan Anda. Jadi Anda harus yakin, mengapa seseorang itu bisa menulis? Karena dia banyak membaca. Dengan banyak membaca, potensi wawasannya itu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Jadi bacaan yang luas sekali lagi akan menjadikan tulisan seseorang itu meluas dan mendalam juga. Ya. Sama juga kalau Anda menjadi guru kan Anda harus banyak baca juga supaya bisa bicara banyak. Ya. Kalau bacanya hanya buku teks, ya Anda dengan siswa Anda nanti nggak ada bedanya, ya.
Bedanya Anda hanya belajar 1 malam lebih duluan. Oke, yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Jadi memang syarat untuk menjadi seorang sarjana, syarat untuk menjadi seorang penulis itu harus familiar dengan hasil bacaan, dengan banyak kepustakaan, ya, banyak sumber bacaan. Bahkan saya sejak mahasiswa memiliki koleksi kepustakaan personal, pribadi, ya. Jadi cobalah dari sekarang Anda rajin mengoleksi bacaan Anda, buku, artikel, ya, itu tidak akan rugi, ya, dan bahkan nanti bisa dibaca kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Ya, namanya juga karya ilmiah. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Dengan menulis, seseorang merasa puas, lebih-lebih kalau tulisannya dimuat di surat kabar dalam bentuk opini, diterbitkan dalam bentuk buku, diterbitkan dalam artikel di jurnal, dibaca oleh banyak orang, dirujuk oleh orang lain, itu ada kepuasan tersendiri, ada kebanggaan juga. Ya. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, jelas. Karena kita banyak membaca, bisa menulis. Karena kita banyak membaca, akhirnya cakrawala pengetahuan kita juga menjadi luas. Ya. Dan yang ketujuh, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Jadi seperti tadi saya ingatkan, Anda pilihlah judul. Judul itu bukan hasil mimpi, bukan hasil renungan, bukan hasil membayangkan mau nulis apa, ya. Tidak. Anda memperoleh judul itu harus berdasarkan bacaan. Anda sudah membaca apa saja, apa yang menarik dari yang telah Anda baca itu dan belum menjadi perhatian orang lain. Nah itu. Jadi tulisan orang lain itu harus Anda manfaatkan, termasuk tulisan Anda juga harus Anda manfaatkan sebagai acuan atau penelitian pendahuluan untuk mengkaji, untuk meneliti selanjutnya. Ya. Jadi ini menurut Sukmadinata, tadi sudah saya sebutkan, Sukmadinata menulis sebuah buku. Ya. Ini Sukmadinata, Nana Saudi, metode penelitian pendidikan. Ya. Itu tujuan dan manfaat penelitian. Sekarang kita lihat tentang apa sebenarnya target dan sasaran mata kuliah ini. Ya. Jadi seperti tadi sudah saya katakan bahwa mata kuliah ini memang tentu saja pertama ingin memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang seluk-beluk penelitian dan penulisan karya ilmiah. Jadi Anda harus paham. Sehingga setelah memahami, Anda bisa melaksanakan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah yang baik itu berawal dari pemahaman yang baik. Ya. Karena itu sangat penting bagi Anda untuk memahami seluk-beluk penelitian dan penulisan karya ilmiah yang bagi mata kuliah ini diharapkan Anda akan mampu membuat proposal penelitian untuk skripsi. Ya. Proposal penelitian untuk karya ilmiah sarjana Anda. Ya. Yang akan terdiri dari proposal itu pertama judul. Ya. Jadi judulnya apa? Seperti tadi saya katakan, Anda coba tetapkan judul. Judul bukanlah hasil lamunan. Judul bukanlah hasil mimpi, ya, tapi harus betul-betul berdasarkan hasil bacaan Anda. Hasil ketertarikan Anda berdasarkan hasil bacaan. Misalnya saya tertarik dengan peristiwa-peristiwa pada masa revolusi Indonesia. Dan saya sudah membaca beberapa buku atau artikel tentang revolusi Indonesia. Dengan demikian saya tertarik pada satu aspek
tentang revolusi Indonesia, yaitu ini. Nah, itu adalah pemilihan judul yang tepat. Ya. Mengapa judul itu tidak harus berdasarkan lamunan atau hasil yang tidak berdasar? Karena sebenarnya semua bidang kajian itu sudah diteliti, sudah dikaji oleh orang lain. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Semuanya sudah dikaji. Anda boleh cari di Mbah Google ya. Apa saja. Mau ada ingin nulis apa? Sejarah perempuan. Sudah banyak orang melakukan. Ya. Sejarah politik apalagi. Ya. Sejarah media massa. Bahkan sejarah tuyul pun sudah banyak orang yang nulis. Ya. Jadi kalau Anda tertarik pada satu kajian, Anda harus membaca kajian-kajian yang telah dilakukan oleh orang lain. Kemudian, oke, saya tertarik dengan bidang ini, walaupun sudah ditulis oleh banyak orang, tapi nampaknya ini akan lebih menarik kalau diberi penekanan atau diperkaya berdasarkan perspektif kita atau data-data baru yang kita miliki. Ya. Jadi salah kalau mahasiswa bertanya pada saya, Pak, judul apa yang belum ditulis oleh orang lain? Tidak ada, semua orang sudah menulis. Ya, tinggal Anda berdasarkan hasil bacaan Anda tertarik pada masalah apa. Nah, itu coba dari sekarang pikirkan Anda mau menulis tentang apa berdasarkan hasil bacaan Anda ya. Tidak boleh nanya ke orang lain seolah-olah Anda ingin menulis yang baru sambil Anda sendiri tidak punya wawasan tentang apa yang mau ditulis itu. Nah, itu adalah pemilihan judul yang tidak tepat kalau begitu prosesnya ya. Setelah Anda berhasil menuliskan atau menemukan judul, Anda harus nanti membuat latar belakang masalah. Jadi seperti apa tata cara menuliskan latar belakang masalah mungkin nanti dalam pertemuan berikutnya akan dibahas ya. Tapi pada intinya adalah mengapa Anda tertarik dengan topik ini, dengan masalah ini ya. Apa yang sudah dilakukan oleh orang lain tentang masalah ini dan apa yang menurut Anda perlu diperkuat, perlu ditambahkan, atau perlu diluruskan dari masalah atau dari topik yang Anda pilih tersebut. Jadi itu latar belakang masalah itu gambaran umumnya kira-kira dituliskannya seperti itu. Saya sering memberi contoh, orang sudah banyak mengkaji tentang peristiwa revolusi Indonesia. Ya. Dari mulai karya klasiknya Keynes, George McCune Keynes, yang menulis tentang nationalism and revolution in Indonesia sejak tahun 50-an ya. Tapi studi Keynes itu bukan berarti segala-galanya bahwa kajian tentang revolusi Indonesia sudah selesai dengan sendirinya, tidak ya. Disusul oleh kajian-kajian lain. Kajian Benedict R.O.G. Anderson misalnya justru melengkapi studinya Keynes ya. Dengan kalau Keynes lebih memfokuskan kajian pada masa revolusi itu pada golongan elit yang terdidik secara barat, yang memainkan peranan penting pada masa revolusi, maka Ben Anderson ingin menyoroti peranan para pemuda. Golongan muda pada masa revolusi Indonesia yang dianggap sebagai motor penggerak jalannya revolusi. Jadi sama-sama mengkaji tentang revolusi Indonesia, tapi beda fokus. Keynes fokusnya pada elit politik, Ben Anderson pada golongan pemuda. Saya juga, tesis saya tentang revolusi Indonesia, tapi saya berbeda dengan Keynes, berbeda dengan Anderson, saya menyoroti pada peranan surat kabar. Surat kabar bagaimana memberikan pandangan tentang peristiwa-peristiwa penting pada masa revolusi, dan bagaimana para editor, para redaksinya juga bersikap terhadap peristiwa-peristiwa pada masa revolusi. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita teliti, bisa kita kaji dalam satu periode tertentu. Ya. Jadi tidak boleh Anda tanya kepada orang, apa ya, saya mau nulis revolusi, tapi apa yang belum ditulis oleh orang lain. Nah, jangan begitu ya.
Jadi justru baca dulu kajian-kajian orang lain tentang revolusi, baru kita, oh saya tertarik dengan aspek ini yang kurang diberi perhatian oleh orang lain. Atau ada yang menulis tentang masalah tersebut, tapi orang tersebut kurang lengkap penulisannya. Seperti tadi, Keynes hanya peran golongan elit saja, dilengkapi oleh Ben Anderson, oleh golongan pemuda. Mungkin dilengkapi juga oleh saya dengan golongan wartawan. Mungkin saya juga ingin nulis kalau gitu peranan perempuan, peranan guru misalnya pada masa revolusi. Silahkan. Tapi yang jelas bahwa peranan guru pada masa revolusi, peranan perempuan pada masa revolusi pun sudah banyak ditulis oleh orang lain. Tugas kita adalah mengidentifikasi karya-karya sebelumnya yang sudah ada itu sebagai bahan anjakan, sebagai titik berangkat, dan kemudian kita mau melengkapi apa. Mau menulis aspek apanya lagi dari yang telah ditulis oleh orang lain tersebut. Kira-kira di latar belakang masalah itu akan seperti itu. Orang mengatakannya state of the art. Kedudukan kajian yang mau kita tulis ini letaknya seperti apa dibandingkan dengan pengkaji sebelumnya. Ya. Itulah esensi daripada latar belakang masalah yang harus Anda kemukakan di dalam proposal penelitian Anda nanti. Ya. Kemudian jelas ada rumusan masalah. Ya. Rumusan masalahnya tentu harus menggunakan pertanyaan yang sifatnya analitis. Ya. Jadi bukan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana. Kalau itu kan jawabannya sangat faktual. Ya. Jadi gunakanlah kata mengapa atau bagaimana ya yang nanti akan dijawab atau dianalisis dengan jawaban-jawaban yang cukup panjang lebar. Ya. Kemudian Anda kemukakan juga tujuan dan manfaat penelitiannya. Ya. Tujuan atau manfaat penelitiannya bisa menambah wawasan secara teoritis, bisa juga untuk kepentingan praktis, ya. Misalnya untuk kepentingan pengajaran sejarah di sekolah, untuk memperkaya wawasan guru, dan sebagainya. Itu silahkan Anda kemukakan sesuai dengan topik atau judul yang Anda tulis. Ya. Kemudian sebutkan juga metodenya. Ya. Nah, metode sejarah itu memang khas. Kita punya 4 langkah. Ya. Ada heuristik, ada kritik, ada analisis, dan ada historiografi. Tapi tentu tidak hanya mengemukakan metode, tapi juga kalau kita menulis tentang sejarah kontemporer, tentu harus dibarengi dengan pendekatan yang lain, ya, atau teknik yang lain, misalnya wawancara. Jadi boleh juga Anda selain metode tersebut, saya juga menggunakan wawancara kepada tokoh-tokoh yang masih hidup atau terlibat dalam peristiwa tersebut. Ya. Atau kalau Anda menulis tentang surat kabar, tidak cukup metode sejarah yang 4 itu, Anda juga bisa menggunakan pendekatan discourse analysis. Menganalisis wacana, menganalisis teks, menganalisis berita. Nah itu juga boleh dikemukakan dalam metode penelitian. Ya. Jadi 4 langkah metode dalam sejarah itu sifatnya general, tapi akan lebih baik kalau Anda lengkapi dengan yang lebih spesifik sesuai dengan topik bahasan yang Anda pilih. Ya. Kemudian kemukakan juga sistematika penulisan. Mau seperti apa? Tentu bab 1 pendahuluan, bab 2 biasanya adalah tinjauan pustaka dan studi terdahulu, bab 3-nya metode penelitian, dan bab 4-nya baru hasil dan pembahasan atau analisis dan pembahasan, bab 5 kesimpulan, dan kemudian daftar pustaka. Ya. Terakhir, Anda harus mencantumkan rujukan. Walaupun ini proposal, ya, tapi Anda bukanlah proposal seperti orang minta dana tanpa rujukan. Atau proposal kegiatan HIMAS ya, yang tidak usah ada rujukan. Ya. Karena ini proposal penelitian, ketika Anda menyatakan di latar belakang masalah, terutama tentu Anda harus merujuk sumber. Tidak boleh menuliskan latar belakang masalah itu hanya
berdasarkan wawasan Anda saja seperti sastrawan yang tidak merujuk pada hasil kajian orang lain. Tadi saya bilang dalam latar belakang masalah itu harus state of the art-nya kelihatan. Posisi kajian Anda dibandingkan dengan kajian-kajian orang lain itu di mana dan seperti apa. Nah itu ketika Anda mengutip sumber, ketika Anda mengutip tulisan itu harus dituliskan dalam daftar rujukan. Ada pertanyaan berapa Pak sebaiknya daftar rujukan? Lebih banyak, lebih baik, ya. Masa nulis proposal skripsi rujukannya hanya 1, ya kan tidak betul, ya. Ya harus lebihlah dari 10, ya, lebih dari 5. Jadi memang untuk bisa menulis proposal, menulis karya ilmiah itu hasil bacaannya harus banyak, rujukannya harus banyak, ya. Dan tata cara menuliskan rujukan atau daftar pustaka juga harus betul, ya. Bagaimana kalau Anda mengutip sebuah artikel dari jurnal? Nanti akan dijelaskan lebih jauh dalam pertemuan berikutnya, ya. Bagaimana kalau Anda mengutip sebuah buku? Bagaimana kalau Anda mengutip sebuah artikel dari website? Tadi sudah diberi contoh. Termasuk bagaimana kalau Anda mengutip sumber hasil wawancara? Nah, itu juga harus disebutkan dan ada tata cara penulisannya, ya. Saya kira dan yang tadi saya kemukakan tentang proposal penelitian itu ini sumbernya adalah Senat Akademik UPI, ya, 2010 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Bandung. Ini yang kalau yang menulisnya lembaga Anda harus sebutkan juga, ya, SAUPI artinya Senat Akademik Universitas Indonesia. Mengapa setiap singkatan harus diberi penjelasan? Tidak semua pembaca tahu kalau Anda hanya menuliskan singkatan, ya. Misalnya Anda GBHN, tenang aja semua orang tahu, belum tentu, ya. Kalau skripsi Anda dibaca oleh orang Malaysia, GBHN apa ini GBHN, dia nggak paham, ya. Orang Sunda pun mungkin GBHN Gede Bujur Hesenonggeng, kan bisa begitu nantinya. Jadi SAUPI itu harus apa ini maksudnya harus ada kepanjangannya, itu Senat Akademik Universitas Indonesia. Kan orang nyebut UPI juga bisa diplesetkan kan, Universitas padahal IKIP katanya. Jadi setiap singkatan itu harus diberi penjelasan karena tidak semua orang tahu, ya. Tentu kalau Anda menyebutkan pada kalimat-kalimat berikutnya tidak usah dipanjangkan lagi karena sudah diberi keterangan dalam halaman-halaman sebelumnya. Saya kira pertemuan pertama saya pada hari ini tidak akan memakan waktu banyak, cukup 45 menit saja dan waktunya ini sudah mencukupi. Dan setelah ini sebagai bukti kehadiran Anda, sebagai bukti partisipasi Anda, kita akan beralih ke WhatsApp group. Silakan Anda memberikan komentar singkat tentang apa yang Anda pahami tentang penulisan karya ilmiah ini, ya, sebagai sebuah pengantar, ya. Apakah tujuan, manfaat, tata cara penulisan, aspek-aspek yang harus ada dalam sebuah proposal dan seterusnya. Silakan Anda kemukakan wawasan Anda, bukan dalam bentuk pertanyaan. Komentar Anda secara singkat di WhatsApp group, dan komentar Anda dalam WhatsApp group itu adalah akan merupakan bukti kehadiran Anda dalam kuliah online pada hari ini. Selain oleh KM juga pada hari ini, siapa yang hadir dalam kuliah online akan juga direkam, ya. Jadi saya akan punya absen 2 untuk Anda, ya. Satu yang hadir dalam kuliah online seperti ini dicatat oleh KM. Satu lagi komentar Anda dalam WhatsApp, ya. Bisa saja orang karena masalah sinyal tidak bisa kuliah daring, tapi dia ngasih komentar di WhatsApp. Berarti dia tidak hadir di daring, tapi hadir di WhatsApp, ya. Bisa saja dia hadir di daring, tapi karena kesibukan yang lain dia tidak ngasih komentar di WhatsApp. Tidak apa-apa, tapi tentu Anda tidak mendapat nilai kehadiran di di WhatsApp, ya. Jadi terakhir saya ingin memberikan gambaran tentang penilaian akhir daripada mata kuliah kita ini akan sangat tergantung pada banyak aspek, ya. Pertama, kehadiran. Kehadiran Anda dalam kuliah online, daring, dan kehadiran Anda dalam memberikan komentar di WhatsApp. Itu satu
penilaian tersendiri. Semakin lengkap, Anda semakin mendapatkan nilai baik dalam kehadiran. Yang kedua adalah presentasi video singkat Anda. Ya. Jadi setelah Anda mendapatkan judul, silakan Anda buat presentasinya, video dalam bentuk video dan diunggah di YouTube kalau bisa, ya, sebagai jejak digital Anda dalam 5 sampai 10 menit, tidak boleh terlalu lama, ya. Tidak boleh terlalu lama. Nanti begitu Anda presentasi, saya akan memberikan komentar dengan Bu Leli, itu juga masuk penilaian. Yang ketiga tentu Anda harus mengikuti UTS dan UAS, itu juga akan menjadi satu penilaian tersendiri. Dan terakhir Anda harus membuat proposal penelitian untuk skripsi. Saya tengah mempertimbangkan dengan Ibu Leli kalau hasil akhirnya adalah proposal skripsi, mungkin aspek UTS dengan UAS-nya akan ditiadakan, ya. Kalau aspek UTS dengan UAS ditiadakan, maka Anda akan mendapatkan nilai akhir kumulasi dari kehadiran, presentasi video, dan makalah lengkap berupa proposal penelitian. Ya. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi dalam pertemuan kedua yang akan datang. Seperti biasa, saya akan memberikan kuliah juga dalam bahasa yang pelbagai, ya. Jadi pertemuan pertama saya akan memberikan kuliah dalam bahasa Indonesia. Pertemuan yang akan datang, insya Allah saya akan memberikan kuliah dalam bahasa Inggris. Pertemuan ketiga dalam bahasa Melayu. Dan pertemuan keempat terakhir dengan saya dalam bahasa Sunda. Pertemuan kelima dan seterusnya itu adalah presentasi video dari Anda, yang karena itu dari sekarang Anda harus menentukan, mengumpulkan judul apa yang mau Anda tulis, yang mau Anda kaji, dan silakan sampaikan di WhatsApp atau dikoordinir oleh ketua kelas. Ya. Sekian, terima kasih. Mari kita akhiri perkuliahan kita secara daring pertama pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan kita kembali ke WhatsApp group, ya. Silakan Alef. Terima kasih dan jumpa di WhatsApp. Ditunggu komentar Anda sampai jam 15.30, ya. Tidak boleh lewat. KM tolong yang hadir dalam online juga di japri, di settingkan secara personal kepada saya, walaupun saya ada juga catatannya, tapi saya tidak sempat melihat satu persatu. Dalam partisipan ada 25 orang, ya, mungkin dengan saya, ya, dengan demikian mungkin 23, 24 orang hadir, dan nama-namanya silakan oleh KM di catat. Sekian, kita beralih ke WhatsApp group, dan saya tunggu komentar-komentar Anda berkenaan dengan pengantar mata kuliah seminar dan penulisan karya ilmiah konten pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live, ya, boleh. Terima kasih, Pak. Oke.